hadis Nabi dalam satu kitab, namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Nah, sebelum Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Syafi'i itu sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta, baru datang pada Imam Malik untuk minta belajar ilmu. Kalau dipraktekkan, mengapa di Indonesia itu rasanya ngaji. Yang kan menghafal membacanya sebelum. Baik, kita hanya ingin bercermin bagaimana ulama dan orang-orang saleh terdahulu di dalam mengkaji ilmu luar biasa kesungguhannya. Sebelum belajar kepada seorang guru, kitab apa yang sudah dipelajari itu sudah dihafalkan terlebih dahulu. Maka metode ini yang kemudian dipraktekkan di banyak pesantren, metode menghafal matan kitab. Isi kitab dihafalkan terlebih dahulu, domradom musangkeri. Setelahnya adalah kajian terhadap kitab yang sudah dihafalkan. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali belajar dari buku ini dengan bisa buka terlebih dahulu di halaman 5 Romawi pada bagian pengantar penulis. Jadi saya bacakan beberapa alinea saja yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam menyusun buku ini, sehingga ketika kita mempelajarinya terarti karepe, sehingga nanti membantu kita lebih mudah di dalam memahami. Di halaman 5 Romawi, sebenarnya pengantar penulis pada mulai alinea yang kedua, ya. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ya. Alinea 2 sampai alinea 5. Kita akan baca terlebih dahulu di sini sebelum nanti masuk pada materi kelima. Sampun kita mulai. Iman dan Islam, dua nikmat yang tak terhitung nilainya. Iman dan Islam, dua nikmat yang tak terhitung nilainya. Bagaimana memahami hal ini? Seseorang yang beriman dengan benar, maka Allah akan karuniakan ketenangan batin. Seseorang yang beriman dengan benar, maka Allah akan berikan petunjuk dalam kehidupan. Seseorang yang beriman dengan benar, maka Allah tumbuhkan harapan di dalam hatinya, sehingga ia tidak akan pernah mengalami keputusasaan. Semua ini tentu menjadi sangat dibutuhkan di dalam keberhasilan manusia menjalani kehidupannya. Tanpa iman apa yang kita dapat? Yang kita dapatkan apa? Karena itu iman merupakan nikmat yang sangat besar. Begitupun Islam, karena ia menjadi petunjuk praktis dalam menjalani kehidupan secara benar, sehingga menyelamatkan dan membahagiakan. Maka tanpa Islam, bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan hidup? Sehingga tanpa keduanya, kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat yang sebenarnya. Tidak semua orang mendapatkan kedua nikmat ini. Perhatikan, tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Inilah hidayah terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya sebagai pintu pembuka menuju kebahagiaan hakiki. Hidayah terbesar sebagai pintu pembuka menuju kebahagiaan hakiki. Inilah petunjuk Allah yang dengannya sebagai jalan menuju surga. Tidak ada jalan yang lain kecuali iman dan Islam. Semua orang menginginkan hidup dan matinya dalam keadaan Islam dan iman.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Seorang muslim di akhir hayatnya meninggal dalam ketaatan berarti husnul khatimah. Saat meninggalkan dunia, ia dalam kondisi taat, yang itu berarti husnul khatimah, penutup usia yang baik. Berbagai kebahagiaan dan kenikmatan siap menjemputnya. Kalau husnul khatimah didapatkan, sudah tinggal ia menunggu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, kebahagiaan dan beragam kenikmatan. Tetapi sebaliknya, jika meninggal dalam kemaksiatan berarti su'ul khatimah, penutup yang buruk. Akhiratnya akan dipenuhi masa-masa sulit, gelap, penuh penderitaan dan siksa yang tiada berhenti. Penentunya adalah penutup sebelum dunia kita tinggalkan. Setelahnya kenikmatan, ya, yang sangat banyak berlimpah atau penderitaan yang tidak pernah berhenti. Tua itu pasti, tetapi dewasa belum tentu. Tua itu pasti. Kalau sekedar tua itu usianya bijar itu tua diri. Tetapi kedewasaan itu tidak bisa, ya, tanpa melakukan upaya untuk meraih. Banyak orang tua lupa diri dan enggan mempersiapkan bekal kematiannya. Seharusnya kalau sudah tua harus lebih waspada dengan datangnya kematian yang dapat terjadi setiap saat. Memang kematian tidak mengenal usia, tidak harus tua, tapi kalau tua itu sudah pasti lebih dekat. Ya. Waktu, tempat, kapan, dan caranya menjadi rahasia Allah. Tugas seorang muslim mempersiapkan bekal amal soleh untuk kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu kami menulis buku Panduan Materi Kajian Lansia Meraih Istiqomah dan Husnul Khatimah di Akhir Hayat. Mudah-mudahan menjadi panduan bagi para lansia yang mencita-citakan husnul khatimah di akhir hayat. Tentu tidak lepas dari masalah setiap manusia. Maka buku ini berisi tentang amalan-amalan yang menghantarkan husnul khatimah, mulai penguatan iman, ruh, dan amalan zikir dan doa. Baik, ini landasan pemikiran sampai kemudian disusunlah buku. Kita akan mengawali bagian pertama, itu layaknya peta kehidupan, ya, perjalanan hidup manusia. Jadi mengetahui secara keseluruhan terlebih dahulu sehingga kita paham, ya, jalan mana yang mesti ditempuh, apa saja yang mesti dipersiapkan, hal-hal apa yang harus diwaspadai dan seterusnya. Kita masuk di halaman 3, ya, perjalanan kehidupan manusia. Kalau kita lihat dulu di halaman 1, ya, pada bagian 1 perjalanan kehidupan manusia, kita lihat dulu materi yang sudah disampaikan di peta jalan hidup manusia, tahapan kehidupan manusia, alam ruh, janji, dunia, barzakh, akhirat. Di akhirat ada apa saja yang dimulai yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, syafaat, pembagian catatan amal, yaumul mizan, telaga al-kautsar, ujian keimanan seorang, as-sirat, surga dan neraka. Apa? Di bagian kirinya itu ada gambar peta perjalanan hidup manusia. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kemudian terakhirnya ada alam akhirat, ya. Alam ruh, perjanjian dengan Allah di ayat 172 Al-A'raf. Alam rahim itu proses pembentukan manusia. Alam dunia tempat ujian dan beramal, kita pernah sampaikan ini. Alam kubur pembalasan sementara atau masa menunggu sebelum masuk di alam berikutnya, itu alam akhirat. Ada beberapa hal di alam akhirat itu, padang mahsyar
mahsyar, ya, kemudian syafaat, hisab, pembagian catatan amal, mizan, telaga, ujian keimanan seorang, sirat, ya, melewati neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Baik, kita masuk di halaman 3. Perjalanan kehidupan manusia. Nanti kalau dalam pembacaan ini ada bagian yang perlu untuk ditanyakan atau didiskusikan, langsung saja, tidak mengapa, tidak harus menunggu selesai. Perjalanan kehidupan manusia adalah rangkaian panjang jalan yang harus mereka lalui. Rangkaian panjang jalan yang harus mereka lalui, tahap demi tahap. Tidak bisa tidak, setiap bagian itu akan dilalui. Memahami ini penting agar manusia tahu dan sadar dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan kembali. Orang Jawa nyebut sangkan paraning dumadi, ya. Dari mana mereka berasal, kemana mereka akan kembali, serta bekal apa yang harus mereka siapkan. Selain itu, agar menyadari posisinya sedang berada di tahapan mana dari rangkaian perjalanan kehidupan tersebut. Dunia adalah salah satu tahap perjalanan kehidupan manusia dari tahap-tahap lainnya. Sayangnya banyak manusia terjebak dalam perjalanan dunia yang penuh gemerlapan dan lupa masih ada tahapan lainnya yang harus dilalui. Akibatnya mereka disibukkan dengan dunia, melupakan tujuan akhir dari perjalanan tersebut, yaitu akhirat. Rampungi menit dan akhirat. Ini menungso menika kata sing dari mangertos. Banyak yang tidak tahu bahwa setelah dunia masih ada kehidupan setelahnya. Dan penentunya adalah pada bagian akhir, yaitu di kehidupan akhirat. Rasulullah SAW membuat permisalan manusia di dunia ini laksana seorang musafir yang melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, di sini sudah pernah kita pelajari dalam Arba'in Nawawiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ka'annaka seolah-olah engkau gharibun, orang asing, au atau 'abiru sabilin, ya, orang yang melakukan perjalanan. Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, juga pernah mengatakan, "Idza amsaita fala tantau biris sobar." Ini dalam Arba'in diungkapkan sebagai perkataan Ibnu Umar setelah ia mendengar sabda Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsaita," kalau kamu berada di waktu sore, "fala tantau biris sobar," jangan tunggu tibanya waktu pagi. "Wa idza asbahta," kalau kamu berada di waktu pagi, "fala tantazil masa," jangan tunggu datangnya waktu sore. "Wa khudh min sihatika limaradika," dan pergunakan waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. "Wa min hayatika limautika," dan pergunakan waktu hidupmu untuk kematianmu. Jadi, artinya kita berada di waktu kapan, gunakan itu untuk segera melakukan amal. Jangan menunda waktu dan kesempatan untuk melakukan pada waktu yang diharapkan. Di waktu yang Allah hadirkan, segera isi dengan amal soleh, ketaatan yang diberitakan. Karena itu penting memahami hakikat hidup manusia, peta jalan yang harus mereka lalui, dari mana berasal, kemana kembali, dan bekal apa yang harus disiapkan agar perjalanan panjangnya menyenangkan dan membahagiakan. Peta jalan hidup manusia, mengenal peta perjalanan kehidupan manusia adalah perkara yang sangat penting, karena
Dengan memahami peta perjalanan kehidupan tersebut, manusia akan mengetahui di mana posisi mereka berada saat ini dan tidak kemana. Dunia ini bukan tujuan akhir, tetapi tempat singgah sementara untuk mengumpulkan bekal perjalanan yang panjang. Manusia hidup itu melalui beberapa tahapan seperti alam ruh, tahap ketidakadaan, alam rahim, alam dunia, alam barzah atau kubur, dan alam akhirat. Berikut ini ilustrasi sederhana peta perjalanan hidup manusia yang sudah kita sampaikan di awal. Tahapan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada manusia yang ingkar dan kafir kepadanya, mengingatkan perjalanan manusia dan asal usulnya, sehingga tidak lalai akan tujuan dan tugas hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, iso-isone kok kafir. Wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kamu itu mati. Tadinya tidak ada, diadakan, tadinya mati, dihidupkan. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Tsumma, kemudian yumitukum, dia akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini kalimat tanya yang menunjukkan ketakjuban, keheranan. Bagaimana mungkin ya manusia kok bisa ingkar kepada Allah, padahal tadinya dia nggak ada, Allah yang mengadakan. Tadinya mati, Allah yang menghidupkan. Bahkan setelahnya Allah kuasa untuk mematikan kembali dan menghidupkannya lagi. Dan yang pasti semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan terkait ayat di atas bahwa manusia akan mengalami mati 2 kali dan hidup 2 kali. Ya, tadi wa kuntum amwatan, sebelumnya mati, kemudian nanti tsumma yumitukum, akan dimatikan juga. Fa ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian, tsumma yuhyikum, nanti juga akan dihidupkan kembali. Jadi mati 2 kali, hidup 2 kali. Manusia asalnya berupa tanah sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Hal ini sebagai kematian pertama. Lalu Allah menciptakan manusia, hal ini sebagai kehidupan pertama. Sesudah itu Allah matikan mereka dan pindah ke alam barzakh. Ini kematian kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan manusia di hari kiamat. Ini kehidupan kedua. Penjelasan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan pada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Manusia hidup mengalami 5 tahapan yang pasti akan mereka lalui. 5 tahapan kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1, yang A, alam ruh. Alam ruh adalah alam sebelum manusia memasuki alam rahim, sebelum berada dalam kandungan. Dalam membahas alam ruh, kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Qul, katakanlah, ar-ruhu, ruh itu min amri rabbi, bagian dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidaklah kamu diberi minal ilmi, ya, jadi ilmu tentang roh itu illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya, karena roh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku, maka segala persoalan berkenaan dengan roh harus dikembalikan kepada ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Betul? Didasarkan dalil Quran, hadis yang sahih, ya, tanpa itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengenai perkara. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Ar-Ruh menyebutkan pendapat para ulama, diantaranya Abu Muhammad bin Hazm, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh sebelum terbentuknya jasad. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 11. Walaqad, dan sungguh, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian,
Tsumma, kemudian sawwarnakum, kemudian kami membentuk ya tubuh kalian. Jadi khalaqnakum, kami ciptakan kalian, baru pembentukan dilakukan. Tsumma sawwarnakum, ini menjadi petunjuk untuk menjelaskan bahwa sebelum pembentukan fisik ya biologis, Allah telah menciptakan, dan itulah yang kemudian difahami sebagai ruh. Tsumma qulna lil malaikati, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia iblis itu tidak termasuk mereka yang bersujud. Kata tsumma menunjukkan arti urutan dan batas waktu. Tadi telah khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Tsumma pada lafal itu maksudnya ya menunjukkan arti urutan dan batas waktu. Ayat ini mengandung pengertian bahwa roh diciptakan sebelum ada perintah Allah kepada malaikat agar bersujud kepada Adam. Sebagaimana yang diketahui secara pasti, jasad kita ada setelah itu, sehingga pada waktu itu kita masih berupa roh. Maksudnya begitu, bahwa ada alam roh terlebih dahulu sebelum jasad itu terwujud. Pada tahap ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kesaksian dari setiap roh agar senantiasa di atas fitrah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 172 ini adalah pengambilan kesaksian dari setiap roh ya. Jadi ayat 172 itu menjelaskan kejadiannya ada di alam roh, belum berwujud fisik. Wa in akhadha rabbuka mim bani Adam, dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, Tuhanmu mengeluarkan mim bani Adam, dari anak keturunan Adam, min zuhurihim, dari sulbi, tulang belakang anak cucu mereka, Adam. Wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian mereka, ala anfusihim, terhadap anfus mereka ya. Anfus itu bentuk jamak dari nafsun ya. Nafs itu bagian dari perkara ruh ya. Maka dipahami ala anfusihim, terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu, Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, syahidna, kami bersaksi. Ini kesaksian yang kita lakukan di alam ruh. Antakulu yaumal qiyamah, antakulu yaumal qiyamah. Kami lakukan yang demikian, antakulu, agar kalian tidak berkata di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafil, sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Jadi disampaikan hal ini kepada kita agar kita tidak beralasan di hari kiamat, ya saya nggak ngerti kok, Allah sudah beritahukan melalui wahyunya dengan melalui Allah. Persaksian ini diperlukan agar manusia selalu di atas fitrahnya, yaitu tauhid, dan tidak menyimpang dari fitrah tersebut. Jadi fitrah manusia itu bertauhid, mengakui, menyaksikan Allah sebagai Rabb-nya. Itu fitrahnya. Di sini nggak disebutkan, kita tambahkan ya di ayat 30 surat Ar-Rum. Jadi dari ayat 172 Al-A'raf ya, yang di alam ruh itu kita diambil kesaksiannya, lalu kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan potensi bertauhid sudah ada pada ruh kita. Nah, Allah kemudian menegaskan pula di ayat 30 surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Quran surat 30 surat Ar-Rum ayat 30.
Fitra Allah allati fatra nasa alai. Fitrah Allahi merupakan fitrah dari Allah, ya allati fatoron nas, Allah menciptakan manusia, alaiha, di atasnya, di atas fitrah ini. Nah, lalu Nabi menegaskan makna fitrah, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Nabi mengungkapkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Kullu mauludin, setiap bayi maulud itu yang dilahirkan orangnya. Maulid itu hari kelahiran. Bedanya maulud Nabi dengan maulid Nabi ya. Kalau maulud itu orangnya, kalau maulid itu harinya. Maulud itu orangnya, berarti Nabi Muhammad SAW-nya. Kalau maulid, hari di mana Nabi dilahirkan. Dua-duanya benar, maulid Nabi benar, maulud Nabi juga benar. Kita sih bicara sekuli. Kullu mauludin, setiap maulud itu yang dilahirkan, bayi maksudnya. Yuladu, dilahirkan, alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah inilah tauhid tadi. Tauhid dasarnya apa? Di sini. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidun. Ya. Pengakuan, penyaksian bahwa Allah adalah Rabb. Ya, berarti fitrahnya manusia itu dia sudah bertauhid. Iya. Berarti kalau kemudian orang itu dilahirkan pada keluarga yang pakai kafir gitu, terus bagaimana? Lanjutan hadis ini, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Iya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kondisi asalnya bertauhid, tapi si bayi ini mengalami masa tumbuh dan berkembang yang ada pengaruh pada yang dia terima. Pengaruh pertama yang diterima oleh bayi ke seorang anak, ya tentu saja orang tuanya. Sehingga kondisi asal ini bisa mengalami perubahan atau penyimpangan dari kondisi asal menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa al-fitrah hiya at-tauhid aw al-islam. Karena yuhawidanihi, yunasironihi, yumajisani, meyahudikannya, menasranikannya, memajusikannya, itu menjadi penjelas bahwa al-fitrah maknanya Islam atau tauhid. Setiap orang asalnya Islam, tauhid, tapi ia mendapatkan pengaruh dari lingkungannya. Lingkungan pertama yang diterima lingkungan keluarganya, orang tua. Jadi fa'abawahu tidak untuk membatasi hanya orang tua, tetapi untuk menegaskan pengaruh pertama yang dia terima yang akan mempengaruhi tetapnya fitrah tauhid ini atau berubah dan menyimpang dari. Nah, maka di
antara tanggung jawab besar orang tua adalah menjaga fitrah anak untuk tetap bertauhid. Untuk fitrah Pak. Ya. Fitrah ini kan kita ketahui setelah turunnya Quran ya Pak ya. Tapi kalau sebelum zaman awal itu apa sudah seperti itu Pak? Fitrah. Maksudnya kalau mengenal agama Islam kan setelah kita adanya Quran. Itu kan ada fitrahnya. Kita sudah pelajari bahwa seluruh agama para rasul adalah Islam. Seluruh agama para rasul itu Islam, tauhid. Tidak ada yang tidak Islam. Ya, sehingga orang-orang beriman, para pengikut setia Nabi Isa pun mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami orang-orang muslim. Ya. Di dalam Quran Allah pun menegaskan ya bahwa Nabi Ibrahim pun seorang muslim. Karena orang Yahudi mengatakan Ibrahim Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah mengatakan maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tapi Ibrahim itu orang yang hanif, cenderung pada tauhid, musliman dan seorang muslim. Jadi seluruh nabi itu Islam. Ya. Nah, cuman Islam dalam pengertian akidah sama semuanya la ilaha illallah. Tapi dalam pengertian syariat bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya, kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap umat dan sebagainya. Dan syariat yang paling lengkap dan sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi akidahnya sama, semuanya menyerukan kalimat tauhid la ilaha. Jadi saya itu ingat MH cerita soal ngaji itu bahwa di sana lahirnya Sunan Kalijaga kan sebelum adanya Rasulullah, itu menurunkan raja-raja itu Pak, kata gitu di MH itu. Jadi pemahaman dia ya tidak sholatnya sudah kan belakangan. sampai itu Bapak Brawijaya segala itu. Pada saat tarikan lagi ya saya nganggapnya gitu. Jadi turunnya Islam itu Justru Sunan Kalijaga mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad kan? Iya. Berarti Nabi Muhammad dulu Lebih duluan Nabi. Ya logis kalau Sunan Kalijaga dulu. Iya. Terkait dengan tauhid, bahwa anak yang baru lahir itu berarti yang menyesatkannya dia orang tuanya. Orang tua punya peran sangat dominan, ya, baik dalam menjaga ketauhidannya tetap bertauhid bahkan semakin kokoh, atau malah menyimpang dari tauhid. Ada dua kemungkinan maksudnya. Kita tidak bisa memutlakkan orang tuanya yang menyesatkan. Kalau orang tuanya orang yang bertauhid, justru dia akan menguatkan ketauhidan saya. Nah, kalau orang tuanya memang tidak bertauhid, itu berarti orang tuanya yang bertanggung jawab di situ. Iya, tetapi anak pada usia mukallaf telah terkena takdir syariat, dia tidak bisa melemparkan tanggung jawab ke orang tua, karena Allah sudah ngasihkan akal dan Allah berikan beban pada setiap kita untuk mengajak orang kepada tauhid. Ya. Manusia dikasih akal, dikasih indera, kemudian masing-masing kita diberi tugas untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Seperti ini. Mukallaf itu udah balik ya. Ya. Mukallaf itu sudah akan taklif, itu beban syariat, yaitu sudah balik, kemudian juga berakal sehat. Berarti di akhirat tetap tanggung jawab ya. Iya, masing-masing. Iya, Setelah tadi. Ya. Karena sejak kecil anaknya nggak pernah dididik agama misalnya. Nah, kalau kita tahu kok nggak kita dakwahi. Nah, itulah tanggung jawab sosial kita. Kalau dia memang lingkungannya orang tuanya non-Islam, berarti biasanya kan otomatis anaknya juga akan mengikuti orang tuanya, ya kan? Jadi non-Islam bisa jadi seterusnya.
itu juga tanggung jawab itu diemban orang tua yang non Islam ini sampai akhir balik juga. Dan setelah Iya, setelah kan bagaimana ya dijelaskan? Jadi pertama begini, saya sebutkan tadi tidak dibatasi pengaruh itu oleh orang tuanya saja, karena anak ini mengalami fase perkembangan yang lingkungannya bisa bertambah, tidak hanya di lingkungan keluarga, yang punya lingkungan pertemanan, lingkungan sosial dan sebagainya yang turut memberikan pengaruh. Ya. Maka apakah tetap bertauhid atau menyimpang dari tauhid, pengaruh lingkungan sangat besar. Tapi dia sendiri punya tanggung jawab untuk menggunakan akalnya. Maka Quran seringkali mengatakan apalah ta'qilun, kenapa tidak kamu gunakan akalmu? Pada kita yang sudah mendapatkan petunjuk hidayah, ada kewajiban untuk mengajak mereka kepada hidayah ini. Justru karena itulah tatkala Nabi diutus oleh Allah, maka Nabi ajak orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk bertauhid. Dan diperintahkan pula pada kita untuk mengajak manusia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 125 surat An-Nahl. Nah, orang tua punya tanggung jawab terhadap anak, tidak terbatasi di masa kecilnya. Kalau si anak itu sudah usia terkena tanggung jawab melaksanakan syariat, dia sendiri punya tanggung jawab terhadap dirinya. Tapi bukan berarti orang lain tidak punya tanggung jawab untuk menasehati, ya, untuk saling saling menguatkan. Karena tawasau bil haq, tawasau bis sabr berlaku secara umum. Baik ada hubungan nasab orang tua anak maupun tidak. Tapi di antara orang-orang beriman itu saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin satu dengan yang lain seperti satu bangunan, sebagian akan menguatkan sebagian yang lain. Kita baru sampai di Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Benar Ustaz. Ya. Kita agak mundur ke depan. Ya. Tadi di awal tadi kan disebut husnul khotimah. Ya. Dan kemarin saya pikir pernah menyampaikan bahwa sangat mungkin di era sekarang ini, tapi itu sejak pertanyaan, Ya. bahwa kita masuk surga tanpa hisab. Sahabat. Masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, ya. Karena taubat tadi. Ya. Ini mungkin ini yang dimaksud husnul khotimah ya. Ya. Nah, Husnul khotimah secara pasti ini kan istilah husnu baik, al khotimah penutup, khatam khotim. Jadi penutup usia dalam keadaan baik. Yang dilihat adalah amal terakhir sebelum ia meninggalkan dunia itu apa? Di situ penilaian husnul khotimah atau surga. Persoalan dia nanti melalui hisab atau tidak terkait dengan masalah kalau tanpa hisab husnul khotimah, kalau pakai hisab tidak. Contohnya enggak begitu. Ya, tapi amal penutupnya ini saja. Yang husnul khotimah itu bisa tanpa hisab, bisa pakai hisab. Ya. Jadi, kalau yang tanpa hisab, ya, berarti di alam kubur ya tidak ada siksaan, siksa. nyaman gitu ya. Iya. Oh sudah ampuni. Hanya tinggal menunggu Ya. kenyamanan gitu kan. Iya. Ya. Nah, dulu saya sampaikan saat masuk di alam barzah masih ada peluang kesempatan satu itu, di alam barzah itu. Apa-apa yang kurang saat kita hidup masih mungkin ditambah atau dikurangi. Ya, ditambah pahalanya, dikurangi dosanya masih mungkin. Berdasarkan apa amal yang kita lakukan saat hidup. Ya. Ya, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, amal soleh. Sehingga mungkin setelah barzah, ya sudah berubah keadaannya. Ya, bisa jadi kalau sudah diampuni selama di barzah itu masuk surga.
akhirnya memohonkan ampunan ke orang sudah meninggal dunia, ya, melanggengkan pahala almarhum yang sudah meninggal tadi agar amal kebaikan itu teruskan agar terus mendapatkan tambahan. Masih bisa berubah. Iya, yaitu rahmat Allah. Tapi beramal sendiri sudah nggak bisa. Cuman prestasi amal saat dia hidup itu masih punya kontribusi bagi dia untuk memperbaiki keadaan tadi. Termasuk habis amalnya ya. Ada Iya. ya. Perang bantut ya. Oke. Oke, Mas Nur. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf dengan kesalahannya. Ini dengan doa Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.